Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fiksiawan, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Simak ceritanya sampai akhir. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi di kota Mekah dalam suku Quraisy yang dihormati. Keluarganya berasal dari klan Bani Adi, salah satu klan terkemuka dalam suku Quraisy. Umar tumbuh dalam lingkungan yang keras dan disiplin yang membentuk kepribadiannya yang kuat dan juga tegas. Ia dikenal sebagai seorang yang tangguh, berani, dan memiliki postur tubuh yang tinggi serta kekuatan fisik yang mengagumkan. Selain itu, ia juga seorang pedagang yang sukses, pandai dalam bernegosiasi, dan memiliki kemampuan menulis serta membaca, sebuah keterampilan yang cukup langka pada masa itu. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab adalah salah satu penentang paling keras terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia merasa bahwa Islam memecah belah persatuan Quraisy dan mengancam kedudukan serta tradisi leluhurnya. Namun, segala sesuatu berubah pada tahun 616 Masehi. Menurut salah satu riwayat, perubahan besar dalam hidup Umar terjadi ketika ia memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seseorang yang memberitahu bahwa adik perempuannya, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid telah memeluk agama Islam. Marah dan merasa terhina, Umar langsung menuju rumah adiknya. Di sana, ia mendapati mereka sedang membaca lembaran Al-Quran. Dalam kemarahan, Umar memukul adiknya, membuat Fatimah sampai terluka. Namun tindakan ini justru memicu rasa penyesalan dalam hati Umar. Melihat darah di wajah adiknya, Umar merasakan kesedihan yang sangat mendalam dan meminta untuk melihat lembaran yang mereka baca. Setelah membersihkan dirinya, Umar membaca surat Toha dan hatinya mulai terbuka terhadap kebenaran Islam. Kata-kata Al-Quran menyentuh hatinya yang paling dalam. Akhirnya Umar memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Masuknya Umar ke dalam Islam merupakan momen penting bagi kaum muslimin. Sebelumnya, umat Islam sering beribadah secara sembunyi-sembunyi karena takut akan penganiayaan. Dengan kehadiran Umar yang dikenal sebagai seorang yang berani dan disegani, umat Islam mulai beribadah secara terbuka. Umar bin Khattab memainkan peran yang sangat penting dalam banyak pertempuran besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Ia dikenal karena keberaniannya di medan pertempuran dan juga kecerdasannya dalam strategi militer. Selain itu, Umar juga sering memberikan saran dan nasihat yang bijak kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu sahabat dekat Nabi, Umar termasuk dalam kelompok orang yang disebut Ashab al-Sufa yang tinggal di Masjid Nabawi dan mendalami ajaran Islam secara langsung dari Nabi Muhammad. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ia memilih disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Hanya ia khalifah yang menggunakan sebutan ini. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi, Umar diangkat menjadi khalifah kedua. Masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 10 tahun dikenal sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam.
Umar memperkenalkan banyak reformasi dan inovasi yang memperkuat serta memperluas kekuasaan Islam. Di bidang sistem administrasi pemerintahan, Umar mengorganisasi administrasi pemerintahan dengan baik. Ia membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi dan menunjuk gubernur untuk masing-masing provinsi. Di bidang sistem militer dan ekspansi wilayah, di bawah kepimimpinannya, pasukan Muslim berhasil menaklukkan wilayah-wilayah besar seperti Kekaisaran Persia dan sebagian besar Kekaisaran Bizantium. Penaklukan ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah baru. Sistem hukum dan keadilan, Umar dikenal karena keadilannya yang luar biasa. Ia mendirikan sistem pengadilan yang terorganisir dengan hakim-hakim yang bertugas menegakkan hukum. Umar juga memperkenalkan berbagai kebijakan sosial yang membantu kesejahteraan rakyat, seperti pemberian tunjangan kepada anak-anak yatim, janda, dan orang miskin. Di bidang sistem kebijakan sosial dan ekonomi, Umar memperkenalkan banyak kebijakan sosial dan ekonomi yang progresif. Ia mendirikan Baitul Mal atau perbendaharaan negara untuk mengelola kekayaan negara dan memberikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Selain itu, Umar juga memperkenalkan sistem zakat yang lebih terorganisir dan memastikan bahwa hak-hak kaum fakir miskin terpenuhi. Umar bin Khattab memiliki beberapa istri dan anak-anak. Yang paling terkenal adalah Zainab binti Maz'un. Dari pernikahannya dengan Zainab, Umar memiliki 3 anak, yaitu Hafsah yang menjadi istri Rasulullah, yang kedua adalah Abdullah, dan ketiga Abdurrahman. Istri yang kedua adalah Atiqah binti Zaid. Umar juga menikah dengan Atiqah dan memiliki seorang anak bernama Iyad. Yang ketiga Ummu Kulthum binti Ali. Dari pernikahannya dengan Ummu Kulthum, ia memiliki 2 anak, yaitu Zaid dan Ruqayyah. Kebaikan dan keadilan Umar bin Khattab terkenal karena keadilannya dan perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Beberapa contoh kebaikan dan keadilannya adalah keadilan untuk semua. Umar tidak membedakan antara kaum kaya dan kaum miskin, serta tidak memperlakukan anggota keluarganya secara istimewa. Ketika putranya terbukti bersalah dalam sebuah kasus, Umar tidak ragu untuk memperlakukan hukuman yang sama seperti kepada orang lain. Umar perhatian terhadap rakyat. Umar sering menyamar dan berkeliling kota pada malam hari untuk mengetahui kondisi rakyatnya secara langsung. Ia pernah menemukan seorang ibu yang sedang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Umar segera memberikan mereka makanan dari perbendaharaan negara. Kebijakan yang bijaksana. Umar sangat bijaksana dalam membuat kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Ia melarang penjualan tanah kepada orang kaya agar tidak terjadi monopoli, dan Umar memastikan bahwa tanah-tanah tetap dimiliki oleh rakyat kecil. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat pada umur sekitar 60 tahun pada tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah ketika sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Luka-luka yang dideritanya menyebabkan wafatnya beberapa hari kemudian. Sebelum wafat, Umar membentuk sebuah komite yang terdiri dari 6 sahabat utama untuk memilih khalifah berikutnya. Komite ini akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Warisan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Kontribusinya dalam memperluas wilayah Islam, memperkuat administrasi pemerintahan, dan menegakkan keadilan memberikan dampak yang sangat besar dan bertahan lama bagi umat Islam. Keberaniannya, keadilan, dan kebijaksanaannya menjadikan Umar bin Khattab sebagai teladan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Masa pemerintahannya dianggap sebagai salah satu periode paling makmur dan stabil dalam sejarah Islam. Warisan Umar terus hidup melalui reformasi dan kebijakan yang ia perkenalkan. Banyak di antaranya masih relevan dan diikuti hingga saat ini. Kisah Umar bin Khattab mengajarkan hal-hal berharga bagi umat Islam masa kini. Keberanian, ketegasan dalam menegakkan kebenaran, dan keadilan dari Umar
bisa dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani sifat Umar, umat Islam dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Keberanian, keadilan, kepedulian sosial, kebijakan yang bijaksana, pendidikan, kesederhanaan, dan kejujuran adalah nilai universal yang membawa kemajuan bagi umat Islam. Seharusnya, pemimpin sekarang harus meneladani sifat Umar bin Khattab yang membela rakyat kecil, bukannya malah menindasnya dengan peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat kecil. Itulah kisah singkat dari sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat beliau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.